Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu halaman 165, baris ketiga dari bawah ke atas. Dan janganlah engkau memberi nasihat kepada mereka selagi engkau belum melihat pada mereka tanda-tanda akan menerima nasihatmu. Kita jangan berlelah bersusah payah menasihati seseorang yang seseorang itu tidak ada tanda-tanda ingin menerima nasihat kita. Apabila kita menasihati seseorang, ternyata orang yang kita nasihati itu menolak nasihat kita, cukup, jangan dipaksa lagi kita menasihati dia. Kenapa? Karena dia menolak nasihat kita. Usaha kita untuk menasihati orang itu sudah selesai. Lalu kita akan masuk mengamalkan Quran. Lana a'maluna walakum a'malukum. Gawianmu gawianmu, gawian kami gawian kami. Amalanmu amalan kamu, amalan kami amalan kami. Lana a'maluna walakum a'malukum. La hujjata bainana wa bainakum wa ilaihil masir. Enggak perlu lagi kita perdebatkan. Kita akan kembali nanti mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Nah, gitu. Lalu Bapak Ibu, kada terlalu memperuncing perbedaan, bahkan bisa terjadi permusuhan. Cukup. Inya kadang-kadang di dalam hidup ini ada aja orang yang menolak nasihat. Kita dalam kebenaran, kita punya dalil, kita punya kitab, kita punya sanad, misalnya mata rantai ilmunya cukup. Lalu kita sampaikan kebenaran, ternyata dia menolak kebenaran yang kita sampaikan. Keras kepala, egois orangnya ini, merasa paling benar, padahal sebenarnya salah. Kita tidak perlu lagi bersusah payah, berlelah-lelah menasihati orang ini, karena kebenaran aja sudah ditolaknya. Tapi kita tetap jangan putus asa untuk menyampaikan kebenaran. Apabila orang benar tidak berani menyampaikan kebenaran, nanti dianggap kesalahan itu benar. Apabila orang yang tahu tidak mau menyampaikan kebenaran, nanti kemungkaran dianggap orang benar, kebenaran dianggap orang salah. Akibat yang benar tidak berani menyampaikan kebenaran. Akibat orang yang mengenal ilmunya tidak menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak bisa diam, karena ada ancaman dari Rasulullah, man sakata anil haqqi bahwa syaitanul akhras. Siapa yang diam di ketika itu kebenaran, dia diam. Menyampaikan kebenaran, dia diam, padahal itu kesalahan. Dia diam menyampaikan kebenaran, padahal dia tahu bahwa ini salah. Dia diam untuk menyampaikan yang benar begini, yang benar begitu. Orang itu diberi tetalnya syaitanul akhras, syaitan bisu. Ngeri kalau syaitan. Contoh, orang itu Pak Ibu merasa benar apabila kelompoknya itu hingga membangun masjid. Kada mau bergabung di masjid orang kampung.
dianggapnya apabila balain berbeda dengan kelompoknya dianggapnya najis. Nah ini nih, keras kepala, tidak mau menerima kebenaran, merasa kelompok ini paling benar menurut dia, memahami Quran menurut versi dia, menerjemahkan Quran menurut terjemah guru dia, kitabnya versi mereka, Qurannya memaham versi mereka, hadisnya mereka paham versi mereka. Pokoknya menurut cara mereka memahami Quran menurut kelompok mereka, memahami hadis menurut kelompok mereka. Sifat mereka tertutup tapi hebat merekrut. Siapa guru? Cari seorang. Kita sudah sampaikan kebenaran, ternyata dia keras kepala. Kita pakai bukti yang otentik, ilmiah, fakta, terjadi bahkan perdebatan. Oh, ternyata mereka ajarannya ada taqiyah, boleh berbohong. Angkat tangan kita. Kewalahan kita melayani orang yang boleh berbohong, sedangkan kita tidak berani berbohong. Orang ajarannya boleh berbohong. Oke, lana a'maluna walakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum wa ilaihil masir. Silahkan pahaman kalian, pahaman kami. Kita tidak perlu lagi berdebat. Wa ilaihil masir, kita nanti kembali menghadap Allah. Kita akan disidang di hadapan Allah. Nah, nyaman Pak Ibu ya. Tapi tugas sudah selesai, menyampaikan kebenaran. Kenapa? Hak taufik hidayah urusan Allah. Ini masalahnya. Itu satu kelompok. Kelompok yang kedua, apabila berbeda pemahaman hingga bid'ah. Sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit ngomong bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Hadisnya kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap yang sesat masuk neraka. Apabila berbeda dengan pemahamannya bid'ah. Apapun yang terjadi zaman kita tidak pernah dilakukan Nabi, bid'ah, sesat. Itu aja Bapak Ibu pahamannya, zikirnya bid'ah. Dia tidak mau memahami pemahaman orang. Di atas langit masih ada langit, di atas orang alim masih ada orang alim. Lalu dia ngomong nyindir orang bermaulidan. Maulid enggak ada zaman Nabi, bid'ah, sesat, kafir, masuk neraka. Yasinan enggak ada zaman Nabi, bid'ah, sesat, kafir, masuk neraka. Burdahan enggak ada zaman Nabi, haulan enggak ada zaman Nabi. Dia dalilnya enggak ada zaman Nabi. Nah, ulun mengajarkan sampean trik-trik mengalahkan pahaman ini. Ulun mengajarkan sama sampean trik-trik mengalahkan pahaman ini. Dia ngomong ini enggak pernah dilakukan Nabi, ini bid'ah, ini sesat, ini kafir. Ngomongannya seperti itu. Pertanyaan aja pian balik, ini tidak pernah dilakukan Nabi, pian hidup enggak di masa Nabi? Kenapa maka ngomong enggak pernah dilakukan Nabi, sedangkan pian enggak hidup di zaman Nabi? Di mana sampean tahunya bahwa ini tidak pernah dilakukan Nabi? Pian berdalih ini nggak pernah dilakukan Nabi, sedangkan sampean nggak pernah ketemu Nabi. Kata siapa? Kata ulama. Berarti Bapak ngikuti ulama juga, kami pun ngikuti ulama juga. Nah, kami ngikuti ulama yang kami ikuti ulama yang ada mata rantainya sampai ke Rasulullah.
Bapak ngikuti ulama. Ulama siapa yang Bapak ikuti? Mazhabnya mazhab siapa? Kami bermazhab Syafi'i. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Maliki. Imam Maliki berguru dengan Imam Nafi'. Imam Nafi' berguru dengan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berguru dengan Rasulullah. Sampean gurunya siapa? Mazhabnya siapa? Mazhab Soekarno. Nah, tangkap orang Panji Gumilang. Itu caranya Bapak Ibu. Di mana tahunya sampean bahwa ini tidak pernah dilakukan Nabi, sedangkan pin nggak hidup di zaman Nabi. Kenapa maka pin ngomong ini nggak pernah dilakukan Nabi? Orang yang ngomong itu orang yang hidup di zaman Nabi. Ternyata dia ngotot, lu gua lana a'maluna walakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum wa ilaihil masir. Perbedaan sesama orang Islam dalilnya itu aja, lana a'maluna walakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum wa ilaihil masir. Yang ngomong tadi enggak ada, dia membangun masjid sendiri berdekatan lagi. Tenang jawaban itu ya. Dia merasa paling benar, izinnya nggak ada juga, tapi dia berbadan hukum di pemerintahan. Pemerintah harus ngerti juga, pemerintah itu harus mengerti juga hukum. Maaf, banyak aja juga pemerintah nggak ngerti hukum, dia hanya bisa mengizinkan, tapi alirannya nggak dipelajari juga. Makanya jar ulun, segudang ilmu pengetahuan mengalahkan segenggam kekuasaan. Segenggam kekuasaan mengalahkan segudang ilmu pengetahuan. Kata kita ngomong, pemerintah hanya mengizinkan aliran yang Bapak pahami ini bermasalah menurut pandangan agama Islam. Kuatnya mereka berbadan hukum, itu aja dalilnya. Berbadan hukum nggak selalu benar. Panji Gumilang dekat juga dengan pejabat, ya kada? Nah, inilah bahayanya para pejabat yang nggak mau ngaji, lalu dikira ini aliran benar, padahal salah. Lalu kehadiran sampean para pejabat memperkuat aliran itu. Ini ceramah di pejabat ulun nih. Para pejabat harus ngaji supaya kehadiran sampean jangan ada asumsi, indikasi membela pemahaman yang menyimpang. Karena pian hanya pejabat, bukan ulama. Tapi pejabatnya kadang mau mengaji juga. Ini bahaya aliran menyimpang, muridnya para pejabat. Sulit ini. Maaf, aliran ini menyimpang, muridnya polisi. Bahaya, minta maaf polisi lah. Aliran ini menyimpang, muridnya TNI. Bahaya nih, Guru Udin gak bisa ngomong, tembak bubuannya. Ini yang sulit. Akhirnya aliran ini kuat karena backingnya banyak. Berhati-hatilah jar ulun kepolisian, jangan sembarangan berguru, jangan sembarangan menghadiri suatu pengajian, jangan sembarangan, harus ada ulama yang kita pegangi. Tuh para pejabat di Martapura waktu Guru Sekumpul masih hidup, mereka minta pendapat semua. Ini pengalaman Bapak Ibu yang ulun hadapi, ini pengalaman. Ada pejabat di dalamnya, sulit. Kita nggak bisa ngomong lagi. Akhirnya para pejabat ini dijadikan dalil kekuatan pemahamannya itu. Apa kata kita? Para pejabat pun harus ngaji juga, jar ulun. Pejabat itu dijadikannya untuk memperkuat aliran itu. Hanya maaf, pejabat tuh kasihan dia kadang-kadang diperalat, padahal dia tahu jawabannya. Nah, ini kita harus hati-hati Pak Ibu. Sulit, tapi kita tetap ngomong dengan cara baik supaya kita menyelamatkan pemahaman ini supaya jangan ada di kampung kita.
Nah, caranya tadi apa dia? Orang-orang yang seperti ini buat masjid, dia nggak mau di masjid orang kampung. Apabila berbeda dengan pemahamannya, dianggapnya najis, dibersihkannya. Ulun banyak faktanya, ulun punya buku-bukunya lagi. Pian kada jangan ngomong kada ada punya fakta. Kalau kita tidak punya fakta, kita menuduh namanya. Memfitnah, bahaya. Kalau ulun bukan menuduh, ulun membuktikan faktanya ada. Karena ulun debat pernah dengan mereka dan mereka keluar. Buku-bukunya kita kuasai semua. Di pasaran gak ada. Coba jual buku pian tuh di pasar, nyaman orang mempelajari. Jangan di kelompok sampean aja tertutup bukunya itu, tidak mau dimiliki oleh orang lain yang berseberangan pemahaman dengan mereka. Buku-buku itu beredar asal menjadi anggota dulu, lalu bukunya itu dimiliki. Kalau bukan anggota, tidak boleh memiliki buku itu. Bahasa kita orang hulu sungai, pamalar lawan buku. Nah, nih kitab. Ini kitab. Siapa miliknya? Syekh Sulaiman Kurdi, Guru Sarni, ada punya Al-Fawaidul Madaniyah. Syekh Sulaiman Kurdi pengarangnya. Syekh Sulaiman Kurdi gurunya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ini pengarang buku ini, paguruannya Datuk Kalampayan. Syekh Sulaiman Kurdi paguruan Syekh Saman Al-Madani. Syekh Saman Al-Madani baguru dengan Syekh Sulaiman Kurdi. Datuk Kalampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari baguru juga dengan Syekh Sulaiman Kurdi. Sama-sama Datuk Kalampayan sama Syekh Saman Al-Madani baguru dengan Syekh Sulaiman Kurdi, dan juga Datuk Kalampayan baguru dengan Syekh Saman Al-Madani. Kitabnya ada. Berarti pengarang nih kitab ini karangan gurunya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ulun cari Bapak Ibu, baru datang dari Mesir. Kealimannya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulun baca karangan gurunya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, luar biasa alimnya. Mantap ya ulun, Masya Allah. Pantas Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari alimnya luar biasa, gurunya alimnya luar biasa. Dalam kitab ini luar biasa ilmu, bahrun mudhik, samudra yang tidak ada dasar. Enak kalau Bapak Ibu kalau kita punya fakta dan bukti. Suruh buburannya tuh membaca kitab ini, kawalah nang pinan najis-najis masjid, najis dipadakannya, bela-belain pahamannya. Nah, hanya Pak Ibu kita perlu fakta menyampaikan ilmu ini supaya umat tuh jelas. Ulun apabila ini Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, karangannya ini ambilan beliau dari karangan gurunya. Ulun cari kitab karangan gurunya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu, baru ketemu. Di perpustakaan pribadi ulun nggak ada ini. Ada nggak di kita? Di Mekah ada, nggak ada guru. Madinah nggak ada. Hadramut ada guru, tapi itu belum dicetak guru, masih berupa lembaran. Mesir ada nggak? Ada guru, tapi guru mungkin sekitar 10 bulan baru datang. 10 bulan. Supaya kita tahu gimana alimnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, gimana alimnya Syekh Saman Al-Madani. Ternyata berdua ulama besar ini gurunya Syekh Sulaiman Kurdi. Syekh Sulaiman Kurdi punya karangan namanya Al-Fawaidul Madaniyah fi may yufta biqauli min a'immati Syafi'iyah. Orang yang berfatwa, yang menyampaikan hukum di antara para ulama bermadzhab Syafi'i. Siapa-siapa ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i, yang alim luar biasa, yang sanggup menyampaikan hukum. Ternyata
Ada dalam kitab Al-Fawaidul Madaniyah karangan Syekh Sulaiman Kurdi. Sulaiman Kurdi paguruannya Syekh Muhammad Arsyad, dan kalimat Al-Banjari gelar itu dari gurunya Syekh Sulaiman Kurdi, menggelari Datu Kalampayan dengan Al-Banjari. Sekarang banyak orang juga bergelar Al-Banjari. Siapa nama gelari? Murahan ilmu. Nah, ini murah. Itulah Pak Ibu yang penting lawan kita yang hadir. Nah, lalu bagaimana caranya melawan mereka ini? Sedikit-sedikit apabila beda pahaman, najis. Mereka pakai baiat. Baiat itu berjanji setia. Apabila ada berjanji setia, katanya itu adalah matinya mati jahiliyah. Ulun minta penjelasan itu hadis bukan dari versi Bapak, versi kitab Imam Tabrani menjelaskan itu hadis. Ahli hadis dia. Kenapa Bapak menjelaskan begitu? Ada lagi katanya, yang penting ma'al jamaah. Ma'al jamaah, apa-apa aja berjamaah. Jamaah itulah yang paling benar. Jamaah itu, jamaah apa dulu? Jamaah itu luas. Jamaah sembahyang berjamaah. Jamaah itu luas. Apakah harus nol jamaah? Jamaah juga. Makan berjamaah ada juga. Al barakatu ma'al jamaah, katanya. Al barakatu ma'al jamaah, kami ini adalah jamaah dan berberkah. Itu bukan maksud al barakatu ma'al jamaah itu kelompok sampean. Al barakatu ma'al jamaah itu masalah makan bersama-sama. Kenapa maka dari makan bersama-sama menjadi arian sampean? Klaim sepihak. Nah, itu Pak Ibu itu. Lalu mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang maha itu jamaahnya. Jamaah. Dia membahas menurut versi dia. Nah, lalu kita misalnya menyampaikan kebenaran, ini begini, penyimpangannya ini, buktinya ini, hadis yang disalahkan begini, Bapak multi tafsir, ini ayatnya begini, kenapa maka paham Bapak begini, sedangkan dalam tafsir Jalalain begini, dalam tafsir Marahul Labid begini, dalam tafsir Ruhul Ma'ani begini, dalam tafsir Ruhul Bayan begini, dalam tafsir Hadaiqur Waraihan begini. Bagaimana ini pemahaman Bapak? Tetap dia ngotot, lana a'maluna walakum a'malukum. Gawian pian, gawian kami. Lagi kah? Yang sasat ke lagi? Pahaman yang sasat menyimpang. Kita ambil contoh lagi, satu lagi Pak Ibu lah. Pahaman menyimpang. Asal ingat cukup baik sembahyang. Asal ingat itu kalau daerah Jawa itu apa? Eleng lah. Eleng. Kalau di Jawa itu apa tuh? Kejawen. Iling. Asal ingat. Ada sembahyang lagi. Ulun tak tamu dalam kitab sembahyang itu asal ingat kadeda. Rasulullah itu Isra Mi'raj Pak Ibu jar ulun. Dipardukan 50 waktu sembahyang. Kadeda Nabi mengajarkan asal ingat, enggak ada. Pulang Rasulullah asal 50 waktu jadi 5. Jibril turun mengajarkan sembahyang zuhur. Waktu itu kejadian Isra Mi'raj malam hari, subuh belum sembahyang, belum. Zuhur baru sembahyangan. Kenapa? Karena Jibril baru mengajarkan tentang sembahyang kepada Rasulullah. Lalu Rasul mengajarkan kepada sahabat tentang masalah sembahyang. Awal sembahyang setelah terjadinya Isra Mi'raj waktu zuhur. Karena kejadian Isra Mi'raj malam hari, subuh belum. Lalu zuhur sembahyangan. Sampai ada hadis Nabi itu bengkak kakinya karena kebanyakan sembahyang. Sakanya ada ilinglah. Asal ingat. Kata kita, Pak, asal ingat itu bukan sembahyang. Karena sembahyang itu definisinya
As-salatu muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi bisyaraita maksusatin. As-salatu aqwalun wa af'alun. Sembahyang itu adalah mengandung bacaan dan perbuatan. Ada bacaan, ada perbuatan. As-salatu aqwalun wa af'alun atau af'alun wa aqwalun. Sembahyang itu ialah atau salat itu ialah mengandung perbuatan juga mengandung bacaan atau perkataan yang diawali dengan takbir, muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi, dan ditutup dengan salam, bisyaraita maksusatin, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Itulah definisi sembahyang. Berarti orang yang sembahyang itu pasti ada bacaan yang dibaca, pasti ada perbuatan yang dikerjakan. Tapi awalnya takbir dulu, ditutupnya dengan salam, pian iling. Apa jawaban mereka? Ini guru sudah pahaman kami turun temurun. Apa jawaban ulun? Pahaman yang turun menurun tuh boleh dilaksanakan kalau benar, kalau salah jangan diteruskan. Guru berilaan jar ulun, lana a'maluna walakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum wa ilaihil masir. Nyaman kalau jangan betampar lain lagi. Nah ini penting nih. Berarti Bapak Ibu, kalau ada orang tuh dinasehati tapi menolak, jangan dipaksa. Kita sia-sia di dalam nasihat menasehati itu, sia-sia kita. Nah dalam kitab dianjurkan, yaitu adalah jangan engkau memberi nasihat kepada mereka selagi engkau belum melihat pada mereka tanda-tanda akan menerima nasihatmu. Kalau tidak, kalau kamu tetap menasihati sedangkan nasihatmu ditolak, mereka akan menolak nasihatmu dan engkau jadi bermusuh dengannya. Nah, jangan kita bermusuh, jangan. Tapi kalau mereka nolak nasihat kita, lu gua, jalan kita berbeda. Sampatlah bermusuhan lah. Apalagi beda pilihan. Nang saikung capres nomor 1, yang saikung nomor 2, yang satu nomor 3, kita bermusuhan. Karena inya bisa bakawan. Nang ruginya siapa? Kita nang rugi. Beda pilihan tuh wajar, tapi cari yang terbaik dari seluruh yang baik. Nah, itulah Bapak Ibu. Pian mencari yang baik, mencari yang terbaik. Nah, kada menjawab. Pasti mencari yang terbaik. Siapa guru? Luber. Langsung umum bebas rahasia. Ulun bukan tim sukses, ulun bukan orang partai, ulun netral. Tapi ulun menyampaikan, pilihlah yang terbaik dari yang baik, tanpa kita menghina. Nah itu nyaman kada Bapak Ibu? Di utak pian ini bisa si anu guru nih. Nah itu penting Pak Ibu. Hati pian nah menilainya. Berarti jangan sampai kita bermusuhan. Misalnya lagi Bapak Ibu lah, misal bini dinasehati, ikam tuh bini kue apabila keluar rumah berjilbab, bakarudung misalnya. Lalu bini ini menjawab, oh ini tahulah besemer berubondeng macam-macam sudah, apa dikarudung-karudungi ai aurat bini kue. Aku menyuruh ikam mengizinkan ikam beri bondeng, apalagi itu napa tuh nambah warna tuh napa tadi besemer, ngalihnya menyambat itu
aku izinkan, tapi bukan untuk orang lain. Tutup kepalamu itu, jernang bini, terserah kuai. Nah, apa? Lana a'maluna walakum a'malukum. Kalau ikam bini kuai sudah dinasehati, tetap aja ikam ngotot dengan nasihatku ini, aku kada bertanggung jawab lagi karena di padang mahsyar. Ujian nang bini kada papa jua, kada perlu ikam kucerai, jangan dahulu. Nasihati dulu. Ada cara-caranya, nasihati dulu. Anak pulang kada makasih, anak nih, jangan keluyuran malam, kada baik nakai. Ulun bae bakawan, ada aja kawan, ada bagus keluyuran malam, sedang sada bulik sakalinya. Terserah kuai. Nah, iya anak nih ganal sudah kayak apa? Mun bahari kawa dipukul pakai rotan. Sekarang inya harat karate. Kita memukul karena tendangan kena. Tasalah ikam janaklah abah selesai menasihati. Nah, itu selesai. Itu pangpai gue. Coba kita lihati. Coba kita lihati. Nabi Lot dengan istrinya, istri Nabi Lot tuh kada beriman. Istri Nabi Lot kada beriman lawan Nabi Lot. Kada terdengar pang Nabi Lot mencerai istrinya. Adalah. Nah, Siti Asyah suaminya mengaku jadi Tuhan lagi. Adalah terdengar Siti Asyah menggugat cerai. Adalah ada bahlah ngalih nih. Kemudian lagi Nabi Nuh punya anak Kan'an, kada beriman. Adalah Nabi Nuh, ikam kada ku akui anakku lagi. Adalah ada Nabi Nuh tetap teriak-teriak di atas kapal, ya bunayyar kam ma'ana, hai anakku naik ke atas kapal. Anaknya tetap kada mau. Sa'awi ilal jabal yaksimuni minal ma. Jawabannya anak, ulun akan naik ke atas gunung. Gunung ini tinggi, menyelamatkan ulun hai abah daripada air bah ini, air banjir ini. Teriak-teriak Nabi Nuh, kau tidak akan selamat hai anakku. Turun ayat, innahu laisa min ahlik. No, itu bukan anakmu lagi, itu bukan zuriatmu lagi. Innahu amalan ghairu sholeh, inya kada beramal seperti amal engkau, amal orang saleh. Kada pas gawianmu dengan anakmu. Allah Ta'ala yang menegur Nabi Nuh, itu bukan anakmu lagi, itu bukan zuriatmu lagi. Karena orang, maaflah, kuitan wahai ini kadang-kadang anak kada tapi taat, kem kada kuakui anak. Jangan. Anak bertambah kualat, tetap aja anak, ikam anakku tetap, tapi ikam nakai kada taat sama abah sama mama. Terserah caramu, abah mama tugas selesai menasihatimu. Ini ikam kada kuai anakku lagi. Nabi Nuh adalah kayak itulah. Nah, ini Bapak Ibu, berat pai gue. Garis bawahi, nang penting jangan bermusuhan. Tapi perbedaan lana a'maluna walakum a'malukum. Berarti sesama orang Islam ini apabila terjadi perbedaan atau tidak mau menerima nasihat, dalilnya apa? Lana a'maluna walakum a'malukum. Gawian buan pian, gawian kami. Jangan terlalu usil mulut mengotak-ngatik amalan kami. Silahkan ikam anti amalan kami, tapi jangan menyalahkan kami. Nah, nyaman kada?
bamaulitan, baburdahan, badalailan, isra mi'ratan. Nang rancak usil tuh kita kah orang kah? Mulut yang sering usil itu siapa yuk? Yang senang menyalahkan orang tuh siapa? Usil tuh orang lain yang sering. Nah ini Pak Ibu Wailah. Nah kemudian, dan jikalau mereka salah paham di dalam satu masalah, sedangkan mereka tidak mau belajar daripadamu, maka jangan engkau ajarkan akan mereka. Mereka salah memaham, tapi tidak mau belajar dengan kamu. Gimana? Maka jangan engkau ajarkan kepada mereka. Mereka sudah tidak mau belajar dengan kita, sedangkan mereka salah memaham, tapi mereka tidak mau, ingat kalimatnya, tidak mau belajar dengan kita, sedangkan mereka salah memaham. Lalu kita suruh mereka lah belajar sama kita. Jangan. Kenapa? Karena mereka tidak mau belajar dengan kita. Kita cukup menyampaikan kamu salah memaham. Kalau kamu ingin tahu kebenarannya, coba belajar sama aku. Kada usah. Contoh yang sering-sering terjadi nih sekarang ini kan masalah Nur Muhammad. Di medsos, berdebatnya di medsos, berdebatnya di TikTok. Orang bingung. Orang yang nggak tahu tuh bingung, kasihan. Apa guru Nur Muhammad itu? Kalau ulun jelaskan sama orang ini aja nggak pernah belajar, gimana? Sia-sia kata-kata kita. Itu ilmu tingkatan tinggi, dan ini banyak salah memaham dan berbahaya Pak ilmu ini. Kalau pian anak belajar dari nol dulu. Ini langsung membahas Nur Muhammad di TikTok lagi. Nur Muhammad itu, lalu ulun ngomong secara pribadi lawan orang-orang yang di TikTok itu, Nur Muhammad itu jangan diperdebatkan di TikTok, di medsos. Kasihan masyarakat yang gak ngerti, tambah melebar kebingungan. Coba pian di forum diskusi, ada moderator, kemudian ada yang menyimpulkan. Hadirkan orang yang mumpuni ilmu keilmuan lebih tinggi dari kalian berdebat ini. Guru-guru kalian hadirkan, lalu kalian berdebat. Di situ ada moderator, lalu ada kesimpulan. Kalau kalian berdebat di TikTok, di medsos, pian menambah masalah. Diam mereka semua. Berarti gurudin gimana? Nur Muhammad itu awal makhluk yang Allah ciptakan, namanya Nur Muhammad. Habib Ali pengarang Maulid Al-Habsyi, panur hadzal habib awwalu makhluqin baraza fil alam. Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu awal makhluk, berarti diciptakan. Siapa yang mengatakan Nur Muhammad itu kadim, tidak berawal, padahal Nur Muhammad itu berawal, muhaddas atau hudus berawal. Ada yang mengatakan kadim, semuanya murtad kafir karena menyamakan Nur Muhammad dengan Allah. Yang kadim hanya Allah, Nur Muhammad itu muhaddas. Sakalnya tetap dia berdebat, lana a'maluna walakum a'malukum. Orang nggak mau masuk lagi, tugas selesai. Nah itu tupai gue itu yang penting, supaya kita jangan capek di ketika terjadi perbedaan itu. Belajar daripadamu nggak mau juga, karena mereka akan mengambil ilmu darimu, kemudian lalu mereka akan menjadi musuhmu, senjata makan tuan. Karena kita mengajari ilmu yang mereka tidak mau menuntut ilmu dengan kita. Kita paksa untuk mengajari mereka ilmu, sedangkan mereka tidak mau belajar dengan kita. Maka ilmu yang kita sampaikan kepada mereka senjata makan tuan kepada kita. Kenapa makan melajari orang yang tidak mau belajar dengan kita?
Nah, berarti belajar tuh Bapak Ibu kadada berpaksaan. Pian nih hadir di pengajian sini, nah hadir, ulun hadir. Ini gerakan hati sampean nih. Ini guru sarni pian nih, nah bubuan pian nih. Ini gerakan hati dari sampean nih. Allah menggerakkan hati sampean ini. Adalah kaum pengumuman adalah di situ. Tolong hadiriakan pengajian Guru Udin adalah kadada yang ada mungkin malam Senin ini pengajian tetap berlanjut paling-paling itu kan kadada kalau tolong hadiriakan pengajian Guru Udin karena pesan dari Guru Udin mencari bubuan kita adalah Guru Udin baca cari. Ada pernah pengajian tuh kadada berpaksa-paksaan itu adalah topik hidayahnya Allah. Apabila kita mengajari orang yang orang itu tidak mau berguru sama kita, maka ilmu yang kita sampaikan tuh jadi senjata mereka untuk menyerang kita. Tapi kalau mereka itu mau mengaji dengan sebab hati mereka ringan, itu Bapak Ibu tanda mereka tuh mau menerima nasihat. Ulun pun menasihati diri ulun di hadapan pian pun mendengari ulun menasihati diri ulun. Nah nyaman. Nang kayak lampu aja Bapak Ibu. Lampu itu dirinya terang, orang lain terang. Jangan guru tuh seperti lilin. Kalau lilin orang terang, kita jangan jadi guru seperti itu. Jangan. Guru tetap seperti lampu. Jangan merasa punya lampu. Salah juga. Guru tuh seperti lampu aja. Lampu tuh dirinya terang, orang terang. Jangan guru tuh ngomong di kampung tuh aku lampunya. Nah, tanya orang pian KPLN-nya. Iya. Ada kesombongan lagi di situ. Hati-hati juga. Nah ini Pak Ibu penting. Kemudian apa lagi? Kecuali jika salah paham itu membawa mereka kepada melakukan maksiat. Nah kalau kita tidak menyampaikan kebenaran, akhirnya jadi maksiat. Wajib kita Bapak Ibu menyampaikan kebenaran. Apalagi contohnya? Nah contohnya yang banyak nih. Ada orang Bapak Ibu memberi ulun iwak hasil mau unjun, tapi mau unjunnya bayar 500.000. Nah pangarannya tuh pemancing di pemancingan bayar 500.000. Tuh pemancingannya di kolam lah, di kolam bayar 500.000. Lalu apabila kada kena iwak rugi, apabila banyak iwak untung. Berarti ada rugi ada untung lah. Apa hukumnya? Haram Pak Ibu berjudi itu. Berarti nang bubuan kolam ya Pak. Tuh bubuan nang punya kolam tuh kayak apa tuh? Bayar 500.000. Si pemilik kolam tuh bisa tuh berdoa mudahan banyak nang anak-anak. Ada yang kana, ada yang kada. Sekalinya Pak gue si orang ini mungkinlah memancing ini jari kita tuh perejekian. Nah guru, ulun memberikan iwak anu guru mah banyaknya iwaknya Pak. Iwak apa nih? Iwak hasil mau unjun guru di kolam pemancingan 500.000 pang bayar. Wah judi nanda mati ulun ini. Kalau sidin tuh Pak Ibu memberi iwak hasil mau unjun biasa, kada apa-apa. Kan itu untung-untungan gak ada tuh. Untung-untungan gak ada. Bayar 500.000 bawa ke pasar nyata dapat iwak. Kalau membawa 500.000 ke pemancingan bisa dapat ikan, bisa kada? Iya kada. Kalau ke pasar 500.000 nyata kada? Nyata. Kalau ke pemancingan
Belum tentu. Nah, untung-untungan apabila banyak kena, pemilik kolam rugi. Apabila sedikit kena, kita yang rugi. Nah, berarti itu Pak Ibu judi jua. Apa guru? Ulun Pak diberinya iwak. Ulun guru keingatan pian guru imbah ulun dapat iwak nih. Bah, je ulun keingatan ulun be judi. Lalu Pak ulun anak ulun buang kayak apa? Ulun terima kemana ulun ini memberiakan. Nah, ngalihnya nah iwak haram nih. Kayak apa guru sarane? Beriakan ke kucing aja sudah. Kucing, nah ulun cari kucing pasar tuh ada kucing-kucing, nah kucing. Usahanya ada orang bagaduhan itik kan iwak tuh dicancang-cancang. Nah ada bagaduhan anu itik, nah cancang-cancang iwak itu dianu lawan anu apa ngarannya itu dadak. Nah makannya kayak itik, makanannya kayak itik. Nah bagus, soalnya itik tuh ditukarinya pulang umahnya Udin. Ada tahu lagi? Ada apa lah guru, ada apa ya lagi. Itik tuh guru kan makan yang kada halal. Itik tuh makan yang haram halal. Itik makan bangkai-bangkai itu haram kalau nang haram itik ke kita kah? Coba lagi tuh itik no atau ayam di bawahnya tuh kolam iwak halal lah iwak tuh dimakan. Itu makanan haram tuh. Tahi apa ayam dibawa ke pasar, nah dijual boleh kada? Boleh. Kada apa-apa Pak Ibu itu ke binatang bang sudah. Ke parut kita nih nambah masalah. Mun pian kayak ini Pak Ibu lah. Tuh itik guru dari iwak nang hasil bejudi tadi berarti bebek tuh haram juga tuh itik tuh mun kayak itu caranya pin ke pasar kayak apa nih itik ini makanan haram karena halal kan mangalihi mempersulit ini ngarannya. Itu Pak Ibu hanya hati-hati kita bejudi julun itu. Setelah itu ulun telepon beliau itu, Pak maaf ya Pak, semalam tuh pian kan ngomong, tapi sudah ulun terima juga supaya jangan tersinggung. Semalam tuh pian ngomong masalah ikan yang pian berikan tuh kan hasil malam mancing tuh 500.000 kalau bayar. Inggih guru ini ulun siap-siap pulang mau mancing pulang guru jangan lagi ulun diberi. Kenapa guru? Tersinggung nggak pian? Bukan tersinggungnya, judi hukumnya. Ujar buahnya kan judi guru ujar siapa? Ujar pemilik kolam pemancingan. Nah itu lain tuan guru tuan rumah nyata anak berujung. Nah jangan. Nah menyampaikan itu penting juga Pak Ibu kalau orang pang guru memberi iwak tapi guru kada pada hasil pemancingan kayak apa? halal kan ada ngomong kada apa-apa kalau kita tanyai bang guru tersinggung diam aja kita sudah lihatkan aja dulu. Nah kemudian lagi berarti jangan sampai kita itu membiarkan mereka melakukan maksiat dengan sebab jahil karena ketidaktahuan tadi. Nah karena ketidaktahuan lalu diberitahu bahwa ikam ini menggawi ini sebenarnya kada boleh. Kalau kita berdiam, dia tetap meneruskan mengerjakan kemaksiatan. Nah, berarti jangan membiarkan kesalahan yang kesalahan itu nanti berlanjut terus karena kita diam tidak menyampaikan kebenaran. Salah juga kita, tidak boleh. Maka ketika itu hendaklah engkau memberi nasihat kepada mereka. Nah tetap kita nasihati supaya jangan berlanjut kemaksiatan itu dengan cara yang lemah lembut, bepandiran berduaan, bukan dengan cara yang keras dan kasar. Nah Bapak Ibu dalam bernasehat nggak bisa kasar, nggak bisa keras, tapi kalau amar nahi mungkar tegas.
Contoh terakhir, setelah ini kita berdoa. Sudah ulun ceritakan on piani juga, tapi ini contoh nih sesuai nih lawan yang dalam kitab. Ulun tuh melihat supir makan di Tamiang itu. Sedangkan di dalam kaca nih ada B1, ada B2, ada apa tadi RW kah? RW itu apa? Pak, anjing lah. Anjing. Ada ayam. Nah, kayak apa? Kayak apa nih kita nih amar ma'ruf nahi mungkar. Sedangkan warung tuh penuh manusia makan jejal orangnya daerah Tamiang. Ulun pak buang air kecil dulu ke WC. Sopir nih makan dulu, lapar makan. Jare sopir, guru pian pesan apa guru? Nanti ulun pesan sendiri pak sopir ay. Silakan pian makan dulu. Ulun buang air kecil dulu. Terlambat kalau ulun nih. Sopir makan sambil nunggu ulun makan sopir. Lalu ulun melihat sopir makan, guru makan guru, itu pesan guru. Yang berjualan ini mak mbak lah, mbak ini daging apa nih? B2 pak. Oh B2 itu babi. Otak ulun ini terkejut sudah. Nah babi kah? Jangan, nih orang. Kalau yang makan tuh bubuan ini ada kayak pak? Sopir tadi pak kopiah. Tapi bubuan ini kan bisa aja kalau mau kopi aja bubuannya. Ini apa mbak? B2. Ini B1. Ini RW. Ini apa? Maaf lah, lain Pak RW lain. Ini siapa? Ini apa? Ayam. Kada makan ulun. Kenapa mak ulun kada makan ayam? Karena ayam ini mungkin sawadah lawan B1 dan B2. Satu pisaunya, sasaruk rinjingnya. Bahaya ini. Hanya ulun kali jadi makan. Kayak apa ulun supir? Ulun biarkan. Apakah ulun dakwah supir? Itu babi. Kayak apa orang di samping? Nah, ini. Terpaksa Pak Ibu. Hendak habis sudah nasi supir. Bertambah lagi dia. Jakanya hendak makan kawa. Pak, sini sebentar. Itu dalam mobil, tolong ambil. Nah, paling-paling kayak itu. Nah, habis sudah. Guru, makan guru. Nyaman guru Lalu supirnya berbuat ke dalam mobil. Ulun rote, ulun bawa lawan aku makan mengganjal parut. Supir, tadi pian makan apa? Makan daging iwak ada di sini. Ada guru iwak di sini. Daging apa? B2 itu apa? Aku ada tahu juga. Nah, ini supir ini ada pengalaman ke Kalteng nih, menyopir aja. Nih ada nih orang Kalteng, ada orang Kalteng, ada pengalaman ke Kalteng. Nah akhirnya Pak Ibu aja supir. Aku tadi makan B2. Pian tahu lah B2 tuh babi. Jangan ulun telan jadi supirnya sudah tanggal 2 piring makan. Nah, Balikpapan ada juga nih keluarga Balikpapan. Di situ bertulisan sate krokodil. Yang di dalam mobil ini tuha orangnya kada paham bahasa Inggris. Nah, ini nih, ayo anak cucu minimal bisa bahasa Inggris. Ulun kebetulan ditelepon, Guru Den, kamu di mana posisi? Di Matapura. Ikam pernah lah ke Balikpapan? Pernah ulun, Luajanan mana-mana. Ini daerah Luajanan Guru Den. Apa? Nyamang Guru Den, satenya di sini. Karena ke Balikpapan kita ke sini. Ya ulun sate apa? Krokodil. Nah, krokodil tahu lah pian. Pokoknya nyaman. Situ khasiatnya menghilangkan kolesterol. Krokodil tahu lah pian. Kada tahu buaya. Jar buaya. Kada boleh Kak Gurudin makan buaya tuh. Nah, buaya itu binatang buas, hidupnya amfibi, 2 alam, haram. Sudahlah makan sate, sudah selesai Kak? Sudah, makan situ tambahin lagi. Nah, ulun ngomong kada boleh supaya jangan lagi temakan itu. Jangan dibiarkan. Nah itulah Pak Ibu. Tapi lembut kita. Sudah temakan Guru Dinai.
dimaafi karena kada tahu. Nah itu aja sudah dalam Islam. Sakalnya kada ingat pulang tak kasih tu pulang, tu pura-pura kada tahu, kada boleh. Nah kemudian, dan apabila engkau melihat dari mereka akan kemurahan dengan harta, atau mereka tuh murah hartanya gimana, insya Allah kita sambung lagi setengah bulan ke depan. Mudahan semua sehat, panjang umur, kabul hajat. Al-Fatihah. Iya kalau Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fuani ya karim, wa'fuani ya rahim, wa'fuani ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma rzuqna sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa wa tul umrin fi husni amal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu